salah satu contoh yang sederhana untuk difilter. Jadi dia filter melalui lorong-lorong. Nah, melalui lorong-lorong itu kalau rokok itu apa namanya setelah dipakai ya filternya yang sebelumnya putih ya, setelah dipakai habis gitu ya berubah menjadi coklat, kuning coklat. Nah, gitu ya. Itu membuktikan apa? Membuktikan adalah nikotinnya atau sebagian pencemarnya atau sebagian asapnya itu terfilter di dalam filter rokok atau di filter. Gitu ya. Nah ini salah satu gambar ya. Gambar ini gambar yang betul-betul saya foto ya. Jadi itu kipas angin. Lalu kipas angin itu di bagian tengah ya itu disemprotkan butiran-butiran air yang kecil. Sudah butiran airnya kecil lalu kemudian dikipas jadi lebih kecil lagi. Nah, Salsabila kelihatan nggak itu ada kayak seperti awan atau kabut begitu Salsabila? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, itu adalah butiran-butiran air atau storm water. Itu digunakan sebagai untuk menangkap debu. Karena ini di Masjid Nabawi ya, tadi di media yang menangkap debu. Karena apa ya? Karena debunya banyak karena padang pasir di sekelilingnya itu adalah padang pasir ya. Jadi kalau apa namanya tangannya nggak pakai lengan panjang gitu ya, atau pakai baju putih gitu ya, bajunya kan berubah. Jadi selain untuk mendinginkan temperatur, tapi juga digunakan untuk menangkap partikel pencemar udara atau menangkap debu. Ya. Jadi storm water itu apa ya? Itu storm water adalah alat pengendalian pencemaran udara dengan prinsip menangkap pencemar udara dengan storm water. Ya. Kalau satu titik air, nah, itu istilah textbooknya disebut dengan liquid drop. Jadi banyak liquid drop itu disebut dengan storm water. Jadi liquid drop itulah yang menangkap apa? Menangkap pencemar atau menangkap butiran pasir. Bisa jadi liquid drop itu butirannya adalah lebih besar daripada partikel yang ditangkap atau butirannya adalah lebih kecil daripada partikel yang ditangkap. Semakin kecil liquid drop maka dia akan semakin efektif untuk menangkap partikel pencemar udaranya. Gitu ya. Nah, lalu kemudian scrubber ini kalau efektif kalau dia itu berkolaborasi, gotong royong. Gitu ya. Gotong royong dengan siapa? Gotong royong dengan siklon, gotong royong dengan sedimentasi. Pak kalau nggak gotong royong gimana ya nggak apa-apa juga ya. Jadi dia akan efektif kalau dia gotong royong. Nah ini coba Salsabila coba dibaca ini ada gambar apa? Judulnya apa? Salsabila. Halo, Salsabila. Assalamualaikum. Ya, Pak. Maaf tadi agak putus. Ini ada gambar with scrubbers Judulnya? dust collector. Iya, with scrubber dust collector. With itu basah, scrubber itu ya butiran-butiran air gitu ya. Dust debu kolektor ya pengumpul. Jadi with scrubber yang digunakan untuk mengumpulkan debu-debu. Nah, with scrubber-nya itu ada di mana? Itu yang ada saya kotain warna merah itu ya. Kelihatan nggak? Salsabila. Kelihatan, Pak. Nah, itu ada nozzle venturi yang digunakan untuk mengeluarkan semprotan air. Ini ada aliran air ya. Ada pompanya, lalu pompanya ini mengalirkan semprotan air atau storm water semprotan air. Nah, sedangkan udara kotor itu yang anak panah tadi. Nah, jadi udara kotornya itu adalah menuju ke bawah, venturimeternya, ya, venturi nozzle-nya itu tegak lurus dengan arah udara tadi. Nah, ini yang disebut dengan cross flow scrubber. Jadi scrubber itu ada 3, ada yaitu align flow scrubber, nah, itu dengan arah aliran yang searah, cross flow scrubber sama contra flow scrubber. Kalau contra flow scrubber itu sangat berhadapan-hadapan antara udara kotor dan scrubbernya, dengan scrubbernya. Nah ini cross flow scrubber. Yang paling sering dipakai adalah cross flow scrubber. Nah kemudian
dia berkolaborasi dengan siklon, masuk di dalam siklon gitu. Jadi pada saat dia Venturi nozzle nyemprotkan air, nabrak dengan udara kotor ya, itu terjadi campuran antara liquid dengan gas. Maka fasenya disebut dengan fase liquid gas. Nah ya, liquid gas ya. Karena terjadi campuran antara air atau butiran air dan udara liquid gas. Nah, kemudian liquid gas ini diputar di dalam siklon. Karena dia diputar di dalam siklon, maka dia berubah menjadi fase liquid solid. Gitu ya. Liquid solid. Nah, ya. Lalu gasnya kemana ya? Gasnya ya ikut ini. Nah, keluar ini gasnya. Jadi liquid solid. Lalu gasnya kemana? Gasnya ikut keluar ke effluent. Kalau di dalam siklonnya itu dari fase liquid solid. Jadi perubahan dari liquid gas ke liquid solid. Kalau liquid gas itu tabrakan antara butiran air dan udara. Kalau liquid solid, karena dia berada di dalam siklon. Nah, karena dia berada di dalam siklon. Nah, solidnya dia akan mengendap. Kenapa ya? Karena diputar di dalam siklon. Solidnya. Ya, mengendap. Nah, liquidnya, nah itu bisa diputar balik untuk nyemprot. Liquidnya diputar balik digunakan solidnya dia akan ngendap, liquidnya bisa diputar balik digunakan untuk nyemprot, digunakan untuk disemprotkan ke nozzle venturi lagi. Lalu gasnya gimana? Gasnya keluar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, coba Salsabila coba. Ya apa nih? Bagaimana caranya membaca gambar ini Salsabila? Gimana Salsabila? Itu kan yang udara-udara apa partikel-partikel kotornya tuh dari nozzle venturi itu ya, yang dari arah situ ya, dari yang atas. Terus dari nozzle venturi itu disemprotkan air, tadi butiran-butiran air, udara dan air. Nah, itu menangkap debu-debu yang ada dari situ. Habis itu masuk ke siklon situ. Oh, yang pas ditangkap itu partikelnya bentuknya liquid gas. Nah, terus masuk ke siklon. Nah, pas di siklon, solid-solidnya mengendap. Terus gasnya itu langsung lanjut lagi ke yang panah yang selanjutnya. Kayak gitu. Oke, very good ya. Kita lanjut ya. Nah, ya. Nah, ini contoh scrubber ya, contoh scrubber ya. Alhamdulillah saya pernah juga melihat ya di Thailand. Thailand itu waktu itu di Saraburi itu komplit dia itu. Alat pengendalian pencemaran udara ada scrubber, lalu ada elektrostatik precipitator, lalu kemudian ada siklon gitu ya. Lalu kemudian ada gravity settler gitu ya. Nah, kalau ini sih saya ambil dari Google, bisa Google ya. Nah, coba Salsabila coba dibaca Salsabila ya. Pendahuluan mengumpulkan partikel halus dengan on liquid drops. Begitu, drops digunakan untuk mengumpulkan partikel, misalnya partikel SO2. Peralatannya disebut scrubber. Jadi ya, jadi kalau badai butiran air itu disebut dengan storm water. Tapi kalau satu butir air, nah itu istilah textbooknya disebut dengan liquid drop. Liquid drop. Nah, jadi liquid drop itu katakanlah ada apa ya, kayak jet spray lah. Nah, kalau mencuci mobil gitu ya, Salsabila itu kan ada jet spray-nya gitu ya. Iya. Jet spray itu muncul kan karena ada lubang yang kecil di ujungnya itu. Dengan tekanan yang tinggi jet spray. Nah, satu titik air yang keluar dari ujungnya pipa jet spray tadi disebut dengan satu liquid drop atau on atau bukan on itu ya, one liquid drop. One liquid drop. Nah, misalnya liquid drop digunakan untuk nangkep partikel SO2. Jadi jet spray ini sebenarnya juga berfungsi sebagai scrubber ya. Scrubber gitu ya. Kalau disemprot itu kan mobil itu kan kotorannya kan cepat rontok gitu. Satu karena ada liquid drop, yang kedua karena tekanannya tinggi. Yang kalau ini utamanya karena tekanannya tinggi, gitu ya.
Nah, jadi untuk dirty gas, Jadi kalau untuk gravity settler itu bisa nangkep lebih besar dari 50 mikron. Siklon lebih besar dari 10 mikron. Ya. Yang kurang dari 0, mikron, nah itu cocok ditangkap oleh scrubber. Cocok ditangkap oleh scrubber, gitu ya. Nah, jadi coba ini perhatikan. Jadi kan ada dirty gas ya. Jadi dirty gas tadi masuk ya di dalam zona yang ada tabrakannya antara gas dan butiran air. Karena terjadi tabrakan, maka ada campuran antara gas dan liquid. Gas dan liquid. Nah, maka terbentuklah mix gas and liquid, campuran antara gas dan liquid. Ketika dia masuk di dalam siklon, nah, maka gas liquid itu akan terpisahkan menjadi gas liquid solid. Gasnya keluar, nah, clean gas. Liquid solidnya itu terpisahkan menjadi liquid dan solid. Ya. Liquid solidnya itu barang bentuk dirty liquid. Nah, ini terpisahkan menjadi liquid dan solid. Solidnya masuk ke sedimentasi. Solidnya itu bisa diputar balik. Ya. Solidnya itu masuk di collected solid, liquidnya itu bisa diputar balik yang digunakan untuk nyemprot ke scrubber dengan menggunakan pompa. Nah ya, salsabila ya. Oke. Nah, coba apa salsabila nih? Coba dibaca ini ya. Diagram apa ya? Diagram antara scrubber dan siklon. Coba salsabila dibaca salsabila. Masih mirip sama yang tadi sih, apa yang gambar ya. Nggak apa-apa. Cuma ini bentuk partikelnya kali ya bentuknya. Iya. Pertama itu ada di gas itu kayak partikel yang kotor. Terus di situ menjadi gas liquid kontraktor. Pas lewat soalnya dia ada gas liquid kontraktor dari scrubber. Nah, mereka menyatu jadi mix gas and liquid. Jadi mix gas and liquid, mereka masuk ke siklon. Di siklon itu gas liquid separator. Jadi dipisahkan antara gas, liquid sama solidnya. Nah, keluar sebagai clean gas, solidnya mengendap, terus nanti dirty liquidnya tuh bisa diputar balik, nyemprot ke pompa lagi sebagai ke scrubber lagi itu ya, nyemprot lagi. Oke ya, gitu ya. Ini simple, jelas, tapi mudah-mudahan bisa langsung ditangkap ya. Simple, jelas dan bisa langsung ditangkap ya. Nah, coba dibaca siapa salsabila ya. Penjelasan. Pemisahan gas liquid dianggap mudah. Pemisahan liquid solid juga dianggap mudah. Fokus pada gas liquid separator. Jadi kan tadi sebetulnya kan ada perubahan fasa lah ya. 3 perubahan fasa. Ya. Fasa pertama adalah fasa gas dan fasa liquid. Ini berubah menjadi fasa liquid dan solid. Gitu ya. Nah, fasa liquid dan solid, nah ini berubah lagi. Ya, berubah menjadi solidnya terpisahkan, liquidnya itu bisa diputar balik. Ya. Jadi fasanya adalah fasa gas liquid, fasa liquid solid, gitu ya. Fasa gas liquid dan fasa liquid solid. Gas liquid tadi ya itu dipisahkan dengan menggunakan siklon. Hasil dari sebuah siklon jadi liquid solid karena gasnya sudah relatif bersih. Nah, coba ya apa namanya jet spray tadi ya, jet spray ujungnya katakanlah itu apa ya sebuah lubang yang sempit, sebuah lubang sempit gitu ya. Jadi ini katakanlah ujung dari sebuah jet spray tadi gitu ya, ujung dari sebuah jet. Lalu bagian tengahnya itu dibolongin. Kenapa dibolongin?
bagian tengah chamber dibolongin? Karena digunakan untuk keluarnya drop tadi. Keluarnya drop gitu ya. Jadi kotak chamber dengan panjang karena kecil, kalau lebar ya XAZ, kalau gede ya XAZ. Karena ini kecil, maka bukan XAZ tapi delta X, delta Z dan delta Z. Bukan XAZ tapi delta X, delta Z dan delta Z gitu ya. Jadi kalau yang gede-gede itu XAZ. Nah, gede-gede itu XAZ. Tapi kalau kecil yaitu delta X, delta Z, dan delta Z. Delta itu melambangkan dia bentuknya, bendanya, ukurannya itu kecil. Kalau nggak pakai delta, itu ukurannya gede. Nah ya, kira-kira segitu ya. Kalau X, Y, Z itu ukurannya gede. Kalau delta X, delta Y, delta Z, nah itu ukurannya kecil. Ya, kita lanjut ya. Nah, adalah ya. Jadi kita sekarang fokus kepada delta X, delta Y, delta Z. Delta itu melambangkan ukurannya kecil. Sudah ukuran kecil, tengahnya dikasih lubang lagi kan. Kenapa dikasih lubang? Yang digunakan untuk mengeluarkan air atau liquid drop. Coba Salsabila, kelihatan nggak di bagian tengahnya itu ada lubang kecil atau garis merah titik-titik yang berbentuk silinder gitu? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Oke, nah itu kenapa dikasih lubang? Karena silinder yang kecil di bagian tengah itu yang digunakan untuk menyemprotkan air. Jadi satu silinder yang kecil ya, itu kalau dia pelan banget yaitu satu liquid drop. Nah, ketika diameternya itu disebut dengan DD, D besar D kecil atau diameter drop, maka luas satu liquid drop atau volume satu liquid drop itu sama dengan berapa? Salah satu coba. Ini kan ada lingkaran kecil nih ya, salah Sabila. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke ya. Lingkaran kecil ini diameternya disebut dengan D besar D kecil atau diameter drop. Ya. Maka luas lingkaran kecil itu sama dengan berapa? Salah Sabila. Gimana? Luas lingkaran kecil sama dengan? Tabung apa ya? Biar kuadrat. Ada yang bisa bantu Salah Sabila nggak? Luas lingkaran kecil sama dengan berapa? Oh? Anwar Wahudin, berapa Anwar? Luas lingkaran kecil sama dengan berapa, Anwar? Ya, Pak. Luas lingkaran kecil Yang sama lain, dengan Pak. berapa? Hah? Yang lain, Pak. Ya wis. Dewi Absari, luas lingkaran kecil sama dengan berapa, Dewi? Kalau diameternya sama dengan DD atau diameter drop. PR kuadrat, Pak. Tur berapa, Tur? PR kuadrat, Pak. Oke, tapi kalau dengan menggunakan simbol D jadi berapa, Tur? PD kecil, Pak. Kuadrat. Seperempat PD kuadrat. Seperempat PDD kuadrat. Gimana tuh ya, Tur? Ya, Pak. Oke, nah kemudian silinder itu adalah tingginya delta Z. Maka volume silinder jadi berapa, Tur? 2 kali 1/4 PD kali delta Z. Enggak ngono, Dewi. Kan Salah ya? gampang. Volume itu sama dengan apa? PR kuadrat kali T. Kenapa, Tur? Berapa, Tur? PR kuadrat kali T kan, Pak. Volume silinder. Iya. Jadi berapa? Jadi P 1/4 D kuadrat kali T. 1/4 D kuadrat kali delta Z. Karena T-nya sama dengan delta Z. Oh iya, betul itu, nggak? Pak. Ya. Iya, betul, Iya, Pak. Iya, iya. Betul ya? Tingginya sama kayak delta Z, Pak. Iya. Coba diulang lagi berapa, Tur? 1/4 Terus? 1/4 berapa, Tur?
Coba Dewi, dibantu Dewi. Gimana Dewi? 1/4 pi D kali delta Z, Pak. Ya, iya, betul ya. 1/4 pi D kuadrat kali delta Z. Itu volume 1 drop. Volume 1 drop. Mana ya? Cuma kan ada ribuan drop yang disemprotkan di situ, gitu ya. Oke ya. Nah, gitu ya. Nah, itu diameternya itu kelihatan nggak Dewi Apsari itu diameternya ada tulisan apa? Dewi Apsari? Sebentar, Pak. Oh, D besar, D kecil, Pak. iya, itu disebut dengan diameter drop atau D besar, D kecil. Jadi, saya ulang lagi. Volume 1 drop itu sama dengan berapa, Dewi? 1/4 pi D kuadrat kali delta Z. Oke, 1/4 pi D kuadrat kali delta Z. Ini ya. Nah, adalah inilah ya. Ini tadi kan yang disampaikan Dewi kan ya, volume swept by one drop. Nah, kita fokus pada silinder. Silindernya itu diambil lah. Ini kira-kira seperti itu ya. Jadi diameternya DD, tingginya delta Z. Luasnya adalah PR kuadrat. Atau R-nya sama dengan setengah DD sama dengan 1/4 PD kuadrat. Volumenya adalah 1/4 PD kuadrat kali delta Z. Nah ya, oke. Jadi itu apa? Jadi itu adalah 1 butir drop. 1 butir drop. Nah, 1 butir drop itu kan bisa menangkap paling tidak kan boleh 1 partikel, 2 partikel pencemar, 3, paling enggak kan 1 partikel. Mudeng ya Dewi ya. Jadi kalau 1 drop menangkap 1 partikel, partikelnya kecil, maka 1 drop tadi kan mempunyai konsentrasi. Misalnya nih, ya, partikel pencemarnya itu ternyata gedenya adalah 1/4 dari volume drop. Maka konsentrasinya berapa? Dewi Apsari. Halo, Dewi. Iya, Pak. Konsentrasinya 1/4 dari volume drop, Pak. Jadi konsennya berapa? Ya konsen 1/4 gitu ya, 1/4 dari volume drop, benar ya? Karena apa? Karena partikelnya kan 1/4. Ya, jadi setiap drop tadi juga mempunyai konsentrasi. Kenapa? Karena bisa menangkap X partikel pencemar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, partikel ya, pencemar yang ditangkap tadi itu kan bisa ditargetkan oleh drop ya. Ada target yang ingin didapatkan. Target yang didapatkan. Jadi ada target misalnya nih, saya ingin targetnya paling enggak lah 25% lah. 25%. Nah, dari apa? Dari partikel pencemar yang saya semprot. Dan setiap liquid drop tadi karena dia mengandung partikel kan juga mempunyai massa. Kenapa mempunyai massa? Ya karena 1 drop itu sudah punya massa, 1 partikel yang ditangkap oleh liquid tadi juga punya massa. Jadi 1 drop tadi kalau nangkap 2 partikel 1, dia mempunyai konsentrasi. 2, dia juga mempunyai target sampai berapa persen. 3, dia juga mempunyai massa. Oke, nyampe di sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Dewi atau Catur? Yakin nggak ada ditanyakan? Ya. Nah, coba sekarang
Siapa? Dewi, coba dibaca Dewi. Halo. Dewi Apsari. Volume 1 drop. Mm-mm. Volume sama dengan alat A kali L. Volume itu berarti 1/4 pi D kuadrat kali delta Z. Oke, gitu ya. Gampang aja kok disuruh baca. Sepertinya gampang. Nanti lama-lama akan menjadi yang mulai dari yang gampang lama-lama menjadi tidak gampang. Jadi supaya mengalir nanti ceritanya supaya mengalir. Kira-kira seperti itu ya Dewi ya. Ceritanya ngalir. Saya ulang lagi ya. Jadi volumenya apa ya? Volumenya adalah 1/4 pi DD kuadrat kalikan Z. Kenapa? Ya karena diameternya adalah DD, tingginya adalah delta Z. Gitu ya. Ya. Nah, jadi satu silinder ini digunakan paling tidak untuk kalau menyemprotkan satu ya disebut dengan volume 1 one drop. Faktanya satu enggak? Ya enggak. Bisa ribuan, jutaan atau miliaran drop. Maka disebut dengan storm water. Maka disebut dengan storm water. Betul, Mah, gitu, Mah. Anunya, Mah. Apa namanya? Cara pengucapannya. Storm water begitu. Betul. Ini di depan saya ada istri saya. Ini saya ajak ngobrol aja dia. Storm water gitu ya. Nah, jadi kalau cuma satu namanya one drop. Kalau banyak namanya storm water. Nah, adalah setiap satu drop tadi dia mempunyai konsentrasi one drop. Mempunyai konsentrasi. Kenapa mempunyai konsentrasi? Karena dia paling tidak bisa menangkap satu butiran partikel. Atau bisa lebih dari itu. Dan dia mempunyai target yang ditulis sampai berapa persen gitu ya. Dan juga mempunyai apa? Massa satu one drop. Massa satu one drop ya. Itu sama dengan volume satu one drop dikalikan konsentrasi dikalikan targetnya, yaitu massa satu one drop. Volumenya berapa? Volumenya adalah 1/4 pi DD kuadrat. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya adalah C. Targetnya adalah epsilon. Nah, inilah disebut dengan massa satu one drop. Nah, coba dibaca coba Dewi Apsari. Halo, Dewi Apsari. Dewi Apsari. Oh, Dewi masih di luar ya. Tur, coba dibaca Tur. Siapa? Coba dibaca Tur. Massa one drop. Massa sama dengan volume kali konsentrasi kali targetnya. Terus massa sama dengan volume kali C kali konsentrasinya. Volume yang tadi itu berarti massa sama dengan 1/4 pi DD kuadrat kali delta Z kali konsentrasi kali targetnya, Pak. Oke. Nah, ini coba perhatikan. Tur ya. Nah, dia kalau one drop, ya keluar satu. Satu yang ditangkap adalah, ini kelihatan nggak, Tur? Ada butiran air, atau ada satu partikel yang berwarna hitam itu, Tur. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Itu kalau dia ngeluarin satu drop, gitu tuh ya. Kalau ngeluarin 2 drop, ya 2. Kalau ngeluarin 3 drop, ya 3. Tapi kalau ngeluarin sampai N drop, ya banyak, kan? Ya, Pak, kebayang nggak ini, Tur? Banyak drop, ya, kan? Banyak butiran air, kan? Itu disebut dengan storm water. Gitu ya. Mulai dari 1 drop, 2 drop, 3 drop, sampai N drop. Jadi N itu apa? N itu adalah drop per satu satuan waktu. N itu jumlah dropnya per satu satuan waktu. Jumlah dropnya per satu satuan waktu. Jadi N itu jumlah dropnya, ND itu jumlah dropnya per satu satuan waktu. Nah, jadi di sekumpulan tadi ya, nah itu mempunyai massa. Sekumpulan tadi itu mempunyai massa. Ya. Nah, ini coba ketika disemprotkan
disemprotkan ya, di kondangan gitu ya, semprotkan. Kondangannya debu lagi ya, disemprotkan butiran-butiran air melalui kipas angin. Gitu ya. Setiap kali nyemprot, sebelumnya katakanlah konsentrasinya debunya pekat banget gitu, Tur. Setiap kali nyemprot gitu, itu terjadi perubahan konsentrasi di udara ambien yang disemprot atau tidak terjadi perubahan konsentrasi udara ambien, Catur? Terjadi perubahan, Pak. Jadi ya, perubahannya butiran debunya yang ada di lingkungan ambien kondangan tadi semakin bertambah atau semakin menurun? Menurun. Menurun ya. Jadi ada perubahan konsentrasi pada setiap perubahan waktu karena menyemprotkan butiran air. Betul nggak, Ter? Iya, betul, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ada perubahan konsentrasi pada setiap saat perubahan per satu satuan waktu karena nyemprot air. Benar ya? Nah, perubahan konsentrasi pada setiap perubahan per satu satuan waktu itu terjadi karena ada massa one drop dikalikan dengan n drop, gitu tuh ya. Betul nggak, Tur? Massa one drop dikalikan dengan n drop, ya, pada suatu area kondangan tadi. Nah, iya, Pak. Ini bisa ditangkap nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kalau ada kipas angin yang ngeluarin butiran banyak air ya, nyemprotkan di kondangan tadi. Kondangannya debu lagi ya, di resepsi. Itu ya. Disemprot ya. Setiap sekali nyemprot itu pasti ada butiran debu yang ikut terbawa. Jadi ada perubahan konsentrasi debu setiap perubahan per satu satuan waktu. Perubahan konsentrasinya bertambah atau menurun? Menurun. Menurun. Karena menurun maka dilambangkan minus. Mudeng ya. Karena menurun maka dilambangkan minus dia. Nah, ya. Saya ulang lagi ya. Perubahan itu ya, itu akibat karena ada massa one drop. Massa one drop. Cuma ini kan nggak one drop. Jumlahnya berapa? N. Maka massa one drop dikalikan N. Ya dah? Yang terjadi di mana? Yang terjadi di dalam volume area yang ada di dalam kondangan tadi. Yang disemprotin tadi. Gitu ya. Nah, inilah kira-kira ya. Ini maksudnya, Tur ya. DC per DT itu apa? DC per DT adalah perubahan konsentrasi per setiap perubahan satu satuan waktu. Itu terjadi karena ada massa one drop yang jumlahnya ND. Yang jumlahnya ND. ND itu apa? N itu nggak tahu miliar, triliunan, atau ratusan triliun butiran air. Pada volume regen ya di daerah kondangan tadi. Minus itu karena apa? Karena terjadi perubahan konsentrasi pencemar udara akibat drop, akibat storm water tadi. Oke, sampai di sini dulu, Tur. Ada yang ditanyakan nggak, Tur? Ada yang tanya, saya mau nanya, Pak. Ya. Untuk setiap one drop itu masanya itu apakah berbeda-beda? Apakah selalu tetap sama, Pak? Oke, very good. Teorinya harus berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ya mesti aja berbeda kan. Bisa satu one drop itu dia nangkap satu partikel, dua partikel, tiga partikel. Gitu, Tur ya. Berarti tergantung jumlah partikel yang ditangkap. Iya, betul. Nah, ya, berbeda-beda. Maka massa one drop itu dipengaruhi apa? Massa one drop kan dipengaruhi konsentrasi. Betul nggak? Iya, betul, Massa Pak. one drop itu sama dengan volume satu drop dikalikan konsentrasi, dikalikan target yang dituju. Mana ya? Iya, Pak. Nah, hanya saja dalam perhitungan ya diambil rata-rata. Ya tahu namanya barangnya kecil-kecil, Tur. Barangnya kan kecil-kecil itu. Ukurannya bisa mikron. Gitu ya. Oke, ada ditanyakan, Tur? Sudah cukup, Pak. Oke. Volume one drop itu bagaimana? Itu seperempat PD kuadrat dikalikan Z dikalikan C dikalikan epsilon. Gitu ya.
volume region kalau gede itu ya X, Y, Z. Kalau ukurannya kecil ya delta X, delta Y, dan delta Z. Nah, itu ya. Delta X, delta Y, delta Z. Ini ya. Nah, ini baru kemudian menggunakan rumus matematika ya. Berarti kalau yang rumus ini tuh untuk yang kecil ya Pak ya? Ya. Terus oke. Sampai di sini dulu nih, ada ditanyakan? Nah, kalau nggak ditanyakan, kita berubah berubah file ya. Berubah file ya. Ganti file lah ya. Ya. Saya belum. Pak, yang ND-nya itu tadi apa, Pak? ND itu jumlah drop. Jumlahnya berapa banyak? Catur? Miliaran, ribuan dan miliaran Pak. I don't know. Maka sebut aja ND. Nah ya, sebut aja ND. Nah ya. Kalau yang N-nya yang agak kecil itu apa, Pak? Nah ya, yang mana? N yang kecil? Yang kecil itu Pak, samping C. C kali Target. N. Target itu. Target. Ya? Nah, oke. Target. Itu bukan N ya, tapi epsilon. Oh, epsilon, baik. Bagus tuh. Siapa yang bertanya tadi nih? Oke ya. Oke ya, saya close dulu. Nah, saya close dulu ya. Ya. Oke ya. Oke. Dibaca tur ya. Tur. Perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi persatuan waktu, Pak. DC per dt. Sama dengan minus. Kenapa minus, Tor? Karena konsentrasinya itu berkurang, Pak. Ya. Massa gimana, Tor? Salah ya. Gantung. One drop. Benar ya? Ya, Pak. One drop ya. Dikalikan dengan ND ya. Terus dibagi dengan volume region. Itu ya. Oke ya. Ini lagi gitu ya. Massa Van drop itu berapa? Massa Van drop adalah, masih ingat, Kor? Seperempat pi D kuadrat kali delta Z. Ya, pi ya. D-nya kan di drop ya. Iya, Pak. Di drop ya, kuadrat ya, kalikan delta Z. Deltanya di delta. Delta Z. Ini ya. Terus kalikan apa? Konsentrasinya C, Pak. Konsentrasi dikalikan apa lagi? Epsilon, Pak. Targetnya itu ya. Itu ya, kali NT. Volume region ya, itu delta X kali delta Y dan kali delta Z. Ya, delta. Ini ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kan di pembilang ada delta Z, di penyebut ada delta Z, maka saling mengeliminasi itu ya. Ya, Pak. Ya. Tadi apa? Delta Z ya? Iya, Pak. Oke, ya. Oke. Sampai di sini ada ditanyakan? Clear ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sabar ya. Oke. Nah, lalu kemudian apa namanya? Satu liquid drop ya.
1 liquid drop. Ya. Itu volumenya kalau misalnya volume bola lah. Volume bola ya. Kita agak dulu ya. Volume bola. Karena apa? Dropnya kan berupa bola. Masih ingat apa namanya? 4/3 Iya. kali P kali R pangkat 3. Oke ya. 4/3 dikalikan Pi gitu ya. Dikalikan R pangkat 3. 3. Ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Lalu R itu sama dengan berapa D? D/2, Pak. Oke. Sama dengan setengah D. Ini ya. Setengah D. Itu ya. R-nya di-delete. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Kalau setengah D pangkat 3 sama dengan berapa? D pangkat 3/8, Pak. Nah, 1/8 D pangkat 3. Ini ya. 1/8 D pangkat 3 ini ya. 3 yang di luar di-delete. Ini ya. Oke, jadi 1/8 dikalikan 4/3 sama dengan berapa? 1/6, Pak. 1/6 ya. 1/6 gitu ya. 1/6 Pi gitu. Dikalikan D pangkat 3 ini ya. D-nya ditaruh di luar aja ya. D-nya ditaruh di luar. Di luar. Nah ya. D-nya itu di apa? D-nya adalah D drop. Nah ya. Iya, Pak. D-nya adalah D drop. Nah. Jadi ini saya copy lagi. Oke, ini saya copy lagi gitu ya. Jadi ini kalau saya kalikan saya kalikan apa? Saya kalikan nah, ini ya. Saya kalikan model kayak gini boleh nggak, Tur? Ini karena kan yang saya ini kan sama dengan 1 kan ya. Yang ya boleh, Pak. Lihat berwarna biru. Boleh gitu ya? Iya, Pak. Oke ya. Oke. Kemudian ini saya rapikan. Nah, rapikan ya. Jadi 1/6 yang di sebelah sini ya. 1/6 yang sebelah sini ini saya taruh sini ya. Itu ya. Maka yang di sebelah kanan saya delete ini ya. Ini 1 ya. Kemudian ND-nya saya pindah di sini. Itu ya. Nah, lalu yang sebelah kiri saya di-delete. Nah ya. Oke, lalu kemudian ini saya rapikan, saya pindah di sampingnya ND. Ini ya. Nah, di sebelah kanan saya di-delete. Nah, oke, saya rapi begini. Lalu coba, ini perhatikan ya. D-nya, D yang di bawah ini ada D drop maksudnya, D drop ya, D drop. Nah, gitu ya. Oke, kita fokus yang saya highlight berwarna biru. 1/4 dibagi 1/6 sama dengan berapa, Tur? 1/4 dibagi 1/6 sama dengan berapa? Atur? Ayo. 1/4 dibagi 1/6 sama dengan? 1,5. 1,5. 1,5. Ini tuh ya. Iya, Pak. 1/4-nya di-delete. 1/6-nya juga delete. Ini ya. Oke, S. Pi di pembilang, Pi di penyebut juga saling Eliminasi. Itu ya. Jadi Pi di-delete. Pi juga di-delete. DD pangkat 2, DD pangkat 3 juga saling mengeliminasi. Maka DD pangkat 2 delete. DD pangkat 3 menjadi DD. Ini ya. Oke, sampai di sini dulu ditanyakan. Oke. Oke ya. Yes ya. Nah. Kemudian saya akan kembali lagi ke
PowerPoint. Ya, kembali lagi ke PowerPoint ya. Kembali lagi ke PowerPoint ya. Bentar ya. Oke. Tur, coba dibaca Tur. Q1 sama dengan Q1 itu kan 1 butir drop itu ya. iya Kalau Pak. ada jatuh 1 butir drop, jumlahnya berapa Tur? 1. Betul ya? Kalau Iya, jumlahnya 1, maka Q-nya ya 1 dikalikan volumenya, kan itu ya? Iya Pak. Kalau jumlahnya 2 piye Tur? 2 kali volume. Oke, kalau jumlahnya 3 gimana? 3 kali volume Pak. Kalau jumlahnya N? ND kali volume Pak. Oke, jadi Q liquidnya itu kan sama dengan jumlahnya butiran dikalikan dengan volume butiran, kan ya? Iya Pak. Jadi QL itu apa sih? QL itu sama dengan debit liquid ini. Q kan debit ya. Ya. Hanya kan liquid, debit liquid. Debit liquidnya jumlahnya ya ND dikalikan 1/6 pi DD pangkat 3, kan ya? Nah, oke. Yang begini yang ditanyakan. Nah, oke ya. Kemudian saya balik lagi ke balik lagi ke math type ya. Jadi Q1. Nah, Q1. Tadi kan jumlahnya 1 butir gitu ya, Tur ya. Dikalikan berapa ya? Dikalikan dengan Volume 6. Ya dah, 1/6 apa? Pi D pangkat 3. Nah, Pi DD pangkat 3. Kita D pangkat 3 ya. D pangkat 3. D pangkat 3. D pangkat 3. Ini ya. Nah, kalau dia dropnya jumlahnya adalah 2, gitu. Ya, 2 juga kan Tur ya. Nah, kalau dia jumlahnya adalah 3, 3 juga. Ya. 3 juga kan ya. Padahal jumlahnya dia adalah banyak. N apa? N drop. ND. Ya, adalah di sini. Salah nih, bukan di sini ya. Tempatnya bukan di sini ya, di sini ya. Padahal dia jumlahnya N. N apa? ND. Nah, maka dia juga sebanyak ND. ND. Ini ya. Yes. Kita copy ya. Copy ya. Adalah ya. Jadi ini saya highlight. Ini kan sama dengan QL ini ya. QL. Ya. Ini ya. Nah, ini ya. QL atau QND atau QL atau QND ini ya. Nah, yes. Oke, coba perhatikan. Nah, sekarang delta X dikalikan delta Y, ini kan sama dengan luas area yang di bagian yang diceblokin oleh drop tadi. Iya, Pak. Ya, tak? Jadi ini adalah A. Ya, untuk menggantikan delta X dikalikan delta Y. Nah ya. Ya, Pak. Oke, lalu A-nya ini saya geser di sebelah kanannya, dirapikan ya. Ya, ini kan sama dengan Q L dibagi dengan A ya ta? A-nya yang di sebelah kiri di delete ya ta? Q-nya yang di sebelah kanan di delete. Yes, sampai di sini ya yang ditanyakan enggak? Yes, oke ya. Kemudian ini ya, ini sekarang nih matematika digeser kiri, digeser kanan ya. Kalau delta T dirubah di sebelah kanan maka menjadi gimana, Tur? Delta T dirubah di ruas kanan maka menjadi gimana? Gimana, Pak? Delta T kan di ruas kiri, dirubah di ruas kanan maka menjadi dikalikan delta
T. Ini ya? Iya, Di Pak. ruas kiri menjadi hilang. Ini ya? Iya. Nah, menjadi 1. Ini ya? Ini kalau dirubah di ruas kiri maka menjadi gimana, Tur? DC per C. Nah, DC per C. Di ruas kanan Hilang. delete. Ini ya. Wes, ngambil di sini ada ditanyakan? Oke, adalah ini dia. Udah ya, ini menggunakan saya nggak tahu kalian nggak tahu matematika dasar belajar apa enggak. ya belajar apa enggak ya matematika dasar ya. Jadi ini maksudnya ya. ya. Jadi kalau DC per C ya, DC per C nah ya, DC per C ya. Itu sama dengan ya, DC per C. Nah, ln DC per C, Pak. Ln gimana? Ln DC per C, Pak. Nah, DC per C ini kan sama dengan kan perubahan konsentrasi, tapi tidak persatuan waktu karena dia mulai dari C0 menjadi CT, gitu ya. Mulai dari waktu C awalnya C0 menjadi CT. Kalau DC per C kan perubahan konsentrasi karena dia persatuan waktu. Kalau DC per C itu kan perubahan dari C0 menjadi C menjadi CT. Sebenarnya dibalik, Pak. Hah? Jadi ln C per DC ya, Pak? Ln C per C0. Ln C per C0. Ln C per C0 ya, ln ya. Ln C per C0, ln ya. C ya per C0. Itu artinya apa? Kan perubahan. Dari C awal menjadi C akhir gitu. C-nya itu boleh C doang atau CT juga boleh, CI juga boleh. Kan perubahan. DT-nya apa? DT-nya ya perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari T1 ke T2 atau T0 menjadi T atau delta T. Jadi delta T, Pak. Iya, atau delta T. atau delta T ini atau delta T ini. Atau delta mana delta T ya. Delta T ya. atau delta T. Nah, ini rada saya matematika juga nggak jago-jago amat ya, nggak jago-jago amat ya. Tapi mudah-mudahan bisa ngikutin lah. Tapi mudah-mudahan bisa ngikutin lah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Nah, jadi apa namanya ya? Nah, ini ya, coba perhatikan ya. Nah, jadi rumus ini saya nggak tahu kalian belajar nggak matematika dasar ya, belajar matematika dasar ya. Jadi ini bisa dirubah menjadi adalah C per C0 ya, sama dengan eksponensial dalam kurung ini. Ngambil di sini dulu, Tur. Halo, Tur. Catur, Bayu. Ya, Pak. Nah, C itu apa sih? C itu adalah konsentrasi akhir. Nah, untuk mencari C, maka sama dengan C0 ya, dikalikan eksponensial. Nah, adalah beres. Oke. Nah, C ini apa? C ini konsentrasi. Konsentrasi apa? Konsentrasi setelah melalui scrubber. C0 apa? Konsentrasi awal. Konsentrasi awal apa? Konsentrasi awal sebelum dikasih scrubber, sebelum semprot pakai air.
Ngono ya. Ini ya, nanti misalnya ya, saya minta ujiannya bilang begini, tolong analisis. Ya diceritakan kok ini gila tur. Bukan aja akhirnya diceritakan gitu. Kira-kira ngono tur ya. Tolong ya diceritakan gitu. Diceritakan. Mudah-mudahan sih kayaknya sih sederhana. Ya mudah-mudahan memang benar-benar sederhana. Oke, nyampe di sini yang ditanyakan? Ya wes rampung ngono. Iki rampung, Bang. Ini wes rampung ya. Nah, ini seorang lagi ya. Oke, jadi C itu apa? C itu sama dengan konsentrasi, gitu. Before. After, before, after. Apa after scrubber? Satuannya apa? Satuannya adalah mikrogram per meter kubik. Nah, mikro gimana mikro? Ini ya, mikrogram, ya per meter kubik. Ini ya. Nah, kalau C0 apa C0? Konsentrasi before. Nah, C dikasih lambang 0. Konsentrasi before. Belum. Before. Nah, ya. Nah, ya. Nah, lalu epsilon, target. Satuannya apa? Target satunya persen. Nah, itu ya. Mana persen? Ini ya. Oke. DD itu apa DD? DD itu adalah diameter drop. Nah, gitu ya. Satuannya apa satuannya? Satuannya adalah meter, meskipun 0,00 meter gitu ya, kecil banget gitu ya, atau mikron. Nah, itu ya. Ya. Lalu apa lagi? QL itu apa QL? QL itu adalah debit liquid. Debit liquid. Liquid. Nah, liquid. Nah, karena debit ya satuannya adalah liter per detik. Gitu ya. Apalagi A itu adalah luas area. Ya. Area. Ya, satuannya adalah meter persegi. Meter persegi. Ini ya. Terus apa lagi? Delta T. Delta T ini kan perubahan. Delta T. Perubahan apa? Dari T0 menjadi TI. TI delta T. Perubahan ya. Perubahan waktu ya. Perubahan waktu. Nah, itu. Satuannya waktu. Detik atau jam. Nah, coba Tur ya. Ini perhatikannya. Perhatikan. Tur coba yang saya highlight berwarna biru coba dibaca tuh. QL per A kali delta T. Nah, QL per delta T itu maksudnya apa sih? Gerujukan air itu loh. Gerujukan butiran air yang jatuh pada luas area pada waktu T0 menjadi TI atau TT. Ini maksudnya apa? Ini yang disebut dengan storm water. Badai air atau apa ya? Apa tuh? Ya badai air lah ini. Jadi QL per A kali delta T ini yang disebut dengan storm water. Mudeng, storm water. Gitu ya. Jadi delta L dibagi A dikalikan delta nanti sama dengan storm water. Artinya misalnya dalam soal, nanti saya sebutkan, storm water itu sama dengan, storm water kan sama satu, Catur pernah melihat apa namanya, alat ukur pengukur curah hujan nggak, intensitas curah hujan? Pernah lihat di gambarnya aja, tapi untuk fisiknya belum, Pak. Nah, itu juga apa alat ukur untuk mengukur storm water ya kayak hujan gitu. Wah, hujan kan butirannya gede-gede gitu deh ya. Nah, ini butirannya kecil, itu storm water. Ya, itu satuannya kan berapa sih? Karena dia netes di dalam teropong, berapa mililiter per hari atau berapa sentimeter per hari.
Gitu. Ini disebut dengan storm water. Nah, ini saya copy ya. Nah, copy ya. Nah, ini yang disebut dengan storm water. Ya, ini storm water. Nah, storm. Ini satuannya apa ya? Ketik aja satuannya adalah apa ini? Mililiter, liter per detik dikalikan meter kubik. Nah, satuannya apa Pak? Nah, ya coba. Ya kita urut kacang aja. Jadi LPS, ya dah. Dibagi apa Tur? Atau LPS apa Tur? Meter kubik per detik. Ini pada ya Tur ya? Ya Pak, liter per Meter detik. kubik per detik, ya dah. Terus dibagi apa lagi? Meter apa? Persegi. Persegi, ya dah. Terus dikalikan apa? Detik ini dah. Ya, Jadi satuannya apa lagi? meter per second. Meter doang. Oh ya, iya Pak. Mudah nggak? Iya Pak. Jadi storm water satuannya apa? Meter. Satuan panjang. Mana ya? Mudah nggak Tur ya? Nah, nanti dalam soal saya sebutkan storm waternya adalah 1 inci, ngono loh. Boleh nggak seperti itu Tur? Boleh Pak. Kenapa boleh? Karena kan bisa dikonversi ke meter juga Pak. Oke, ya very good. Oke, ada yang bertanya nggak nih? Ada yang bertanya nggak? Sorry ya, saya ngobrol sama catur yang lainnya diwakilin oleh catur ya. Nah, ada yang bertanya nggak nih? Ini sudah selesai ya. Jadi endingnya ini aja sebetulnya ya. Nah, nih, coba. Sekarang kita fokus pada yang saya highlight ini Tur. Oke. Yang saya highlight ini. Coba Tur. Bacaan, tolong dibaca yang saya highlight berwarna biru Tur. C sama dengan C0 kali eksponensial kali minus 1,5 epsilon per DD kali QL per A kali delta. Oke. Nah, jadi ada berapa parameter yang akan menentukan konsentrasi akhir? Parameter apa saja yang menentukan konsentrasi akhir? Konsentrasi akhir Diameter itu apa? partikel. Hah? Apanya Pak? Konsentrasi akhir itu apa? Konsentrasi afternya kan Pak? Ya, oke. Apa saja yang mempengaruhi konsentrasi akhir? Itunya Pak, diameter partikelnya. Terus? Konsentrasi awal. Terus? Target efisiensinya. Terus? Sama storm waternya Pak. Oke, very good. Jadi ada 4 ya Tur ya. Coba diulang lagi Tur. Satu apa Tur? Diameter partikel. Terus konsentrasi awal. Target efisiensinya. Sama storm waternya berapa. Oke, saya luruskan bukan diameter partikel tapi adalah diameter drop. Mana ya? Diameter dropnya Pak. Dan drop ya. Nah, ini membuktikan bahwa kalau semakin kecil diameter drop, itu konsentrasinya semakin bagus atau semakin jelek? DD-nya itu menjadi pembilang apa penyebut, Tur? Gimana Pak? DD-nya itu di atas atau di bawah? Pembilang apa menyebut? Kalau di atas di kan, bawah Pak. Nah, kalau semakin kecil diameter drop, maka dia semakin efektif atau enggak semakin efektif? Semakin efektif Pak. Efektif, very good. Nah, sekarang storm water. Storm water itu apa sih? Ini loh ya, kalau bingung storm water, hujan lah. Kalau hujannya lebat dan hujannya tidak lebat, itu bagusannya hujan lebat atau hujan tidak lebat, Tur? Untuk tergantung Pak. Tergantung apa? Ya kalau lagi musim kemarau, ya lebih bagusan hujan lebat Pak. Oke ya, jadi pokoknya begini Tur ya. Catur pernah ngamatin nggak? Habis kemarau gini ada hujan gitu ya, hujan deres. Terus ketika setelah hujan, kurang lebih sejam atau 1,5 jam setelah hujan, Catur
coba jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di depan rumah atau di lapang, udaranya seger apa nggak seger, Tur? Seger, Pak. Kenapa seger coba? Karena partikelnya udah nempel ke airnya itu enggak sih, Pak? Oke, very good. Karena ditangkap oleh butiran-butiran air hujan. Sebetulnya air hujan itu rahmatan lil alamin. Maka ketika hujan pun juga disunahkan untuk berdoa. Istri saya sering berdoa kalau hujan itu. Ya. Hujan itu rahmatan. Lah kalau hujan jadi banjir itu karena apa, Tur? Tur. Hujannya terlalu lama, Pak. Enggak, itu karena ulah manusia. Iya, Karena Pak. pada dasarnya hujan itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau hujan menyebabkan banjir bukan karena hujan terlalu lama. Karena banyak lahan yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup, menjadi kedap air. Sehingga seharusnya meresap menjadi melimpas. Iya, nggak bisa meresap ke tanah ya, Pak. Nah iya. Gitu. Ini karena hujan pada dasarnya rahmatan lil alamin. Hujan itu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah mendegradasi, menurunkan partikel pencemar udara. Maka bisa dibuktikan setiap habis kemarau gini atau perubahan itu hujan deras itu ya. Rasanya segernya Masya Allah. Enak banget itu. Segernya itu. Gitu. Nah. Oleh Berarti kalau hujan itu berarti semacam kayak alat scrubber tapi secara alami gitu ya, Pak ya? Very good. Istilahnya adalah apa tuh? Apa namanya ya? Saya sering sebutkan. Tapi lupa istilahnya apa ya? Daya untuk membersihkan diri. Alam itu juga mempunyai daya untuk membersihkan diri. Gitu loh ya. Sungai itu sebetulnya juga ada daya untuk membersihkan diri. Tapi kalau beban pencemarnya melebihi dari daya membersihkan diri, itu sudah tercemar berarti. Mana ya? Oke, saya kira cukup ya. Oke, saya kira cukup ya. Oke, ya saya nyari daftar hadirnya ya. Sebentar, saya nyari daftar hadir ya. Saya nyari daftar hadir ya, sabar ya. Mana daftar hadirnya? Saya sambil mendengarkan ya. Ya, tolong diisi daftar hadirnya ya. Paling enggak dengerin satu lagu saya kira cukup ya. Sambil mengisi daftar hadir ya.
Tur, kamu udah isi belum, Tur? Sudah, Pak. Sudah, cukup ya saya kira ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya leave meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.